Alur The Haunted Palace episode 8. Di tepi sungai, arwah tenggelam menyerang raja atas perintah Pangsan, lalu mengutuk Gang Cheori. Tapi Gang Cheori dan raja berhasil menjebaknya. Yori datang saat Gang Cheori pingsan, mematahkan kutukan, dan memeluknya saat ia sadar. Suasana ini cukup membuat keduanya salah tingkah. Bahkan disaksikan raja, Pangsan tahu kutukannya patah, dan menyalahkan asal-usul Yori dari desa Yongdam. Ternyata ada masa lalu kelam di sana. Terlihat dalam kilas balik saat Neopdeok mati di hadapan Pangsan. Yori dan Gang Cheori lalu menginterogasi hantu laki-laki yang tenggelam. Tengkoraknya ternyata disembunyikan di bantal, agar ia menyerang sang ratu. Hantu itu setuju bicara setelah Yori berjanji mengembalikan jasadnya ke putrinya. Saat ia melapor ke raja, sang raja bersikap terlalu manis, membuat Gang Cheori cemburu. Ternyata itu hanya trik sang raja untuk menggoda Gang Cheori. Saat menghibur putrinya lewat tubuh Yori, arwah itu membongkar fakta baru. Ia dimanfaatkan oleh seseorang yang disebut cerewet buta. Pangsan yang curiga rahasianya terbongkar, membakar semua bukti. Tapi ia terlambat. Pengawal kerajaan menyerbu markas dukun buta dan menangkap mereka. Saat diinterogasi raja, Pangsan mengaku hanya menghibur Ibu Suri. Setelah suaminya meninggal, malamnya, Gang Cheori diam-diam membuat hujan agar mereka tak bisa pergi. Saat Yori tertidur, ia memandangi wajahnya. Saat Yori sadar, ia bertanya kenapa Gang Cheori perhatian padanya. Gang Cheori bilang mungkin itu efek tubuh Yungap. Tapi ia sendiri tak yakin. Ia bertanya balik, apakah senyum Yori untuk Yungap atau Gang Cheori? Yori gugup dan ganti topik. Di penjara, para dukun buta marah ke Pangsan. Tapi ia yakin akan lolos karena punya banyak rahasia bangsawan. Ternyata benar para kliennya membela dia. Bahkan Kuak dan Menteri Kim menyarankan raja membebaskan mereka agar tidak memicu konflik dengan pihak Ibu Suri. Raja setuju, tapi diam-diam memerintahkan timnya mencari si cerewet buta. Saat berdiskusi dengan raja menyinggung soal kematian nenek Yori. Ia jadi ingat bahwa ada Gang Cheori saat kematian neneknya. Ia jadi dingin ke Gang Cheori, membuat Gang Cheori bingung. Hantu anak kecil yang menyukai Yori akhirnya buka suara. Neopdeok dulu dipanggil untuk mengusir hantu berkaki 8, tapi malah terbunuh. Lalu Yori menemui raja dan bertanya apa yang terjadi 13 tahun lalu. Ternyata ayah sang raja pernah dirasuki hantu berkaki 8. Neopdeok dipanggil untuk mengusirnya, tapi meninggal sebulan kemudian. Mereka menyadari semua ini adalah ulah sang pengendali hantu berkaki 8. Menteri Kim membakar api hantu berkaki 8 dan memukuli Pangsan, menyebutnya cerewet. Ia juga yang menyewa dukun untuk membunuh putra mahkota. Pangsan janji tetap bungkam, dan juga mengungkap kalau Yori cucu Neopdeok. Api hantu berkaki 8 pun makin membara. Pertanda rencana besarnya belum berakhir.